buktikan dan ternyata benar ya. Jadi ketika kita mengambil sampel ya, kemudian dari masing-masing sampling kita hitung nilai rata-ratanya dari sampel itu ya, itu secara teori limit pusat nilai rata-rata dari sampling kita itu akan sama dengan nilai rata-rata di populasi. Dan itu ternyata betul ya. Jadi nilai rata-rata dari sampling yang kita peroleh itu akan sama dengan nilai rata-rata di populasi. Kemudian jika kita asumsikan distribusi rata-rata dari sampling yang kita peroleh itu kita asumsikan kepada distribusi normal, nah maka berlakulah rumus perhitungan definisi relatif ya, dari distribusi normal di mana nilai Z-nya itu sama dengan selisih dari nilai rata-rata sampel dengan di populasi kemudian dibagi dengan standar error. Nah, kita lanjutkan untuk materi kali ini kita akan membahas tentang estimasi ya. Apa estimasi itu? Kalian bisa menjelaskan? Perkiraan, Pak. Ya, estimasi itu perkiraan ya. Betul ya. Jadi perkiraan, dugaan ya, dari sesuatu nilai yang akan kita duga ya, akan kita perkirakan. Ya, kalau dari ramalan cuaca, misalnya dari BMKG memperkirakan bahwasanya hari ini, sore ini nanti akan hujan. Itu kan perkiraan, berarti estimasi. Diestimasi bahwasanya ya. Oh, yang bocor ya, jangan ngobrol ya. Abdul Latif, Abdul Latif ini jangan bocor ya. Ya. Jadi estimasi perkiraan cuaca, kemudian perkiraan waktu juga bisa kita hitung ya. Misalnya kalian berangkat dari rumah menuju kampus dengan jarak berapa kilo, ya. Kemudian dengan menghitung tingkat kemacetan, kemudian peluang barangkali ada penyeberangan atau pusat-pusat keramaian. Itu misalnya kalian bisa mengestimasi, memperkirakan tiba di kampus itu sekitar 1 jam misalnya. Maka kalian bisa bisa mengantisipasi kapan kalian berangkat ke kampus supaya tidak terlambat. Nah itu ya, jadi estimasi itu perkiraan. Ya. Nah dalam statistik juga kita melakukan perkiraan. Kita melakukan estimasi. Apa yang diestimasi? Ya, dengan kita mengambil sampel atau melakukan sampling, maka kita ingin mengestimasi nilai di populasi. Ya, kita ingin memperkirakan nilai di populasi. Seperti contoh kemarin, ketika kita ingin melihat karakteristik dari Sivitas Akademika UBHI, ya, karakteristik kesehatannya, bagaimana kondisi kesehatannya, mulai dari tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, kadar gula darah, kadar kolesterol. Nah, di situ bisa dilihat indeks massa tubuhnya apakah normal atau berat badan berlebih atau obesitas. Nah, daripada kita melakukan pengukuran kepada total populasi, kepada seluruh warga atau sivitas akademika UPHI, nah kalian bisa memperkirakan dengan cara mengambil sampel. Nah, distribusi sampling yang kita pelajari itu kemarin, jadi saat ketika sampel itu diambil secara berulang kali.
Nah, dengan sifat-sifat teorema, ya, teori yang telah kita pelajari kemarin, maka kita bisa melakukan estimasi atau perkiraan terhadap nilai populasi. Jadi kalau diartikan, apa itu estimasi? Jadi metode untuk memperkirakan nilai populasi, ya. Di mana nilai populasinya itu ada parameternya, ya, seperti nilai rata-rata, kemudian simpangan bakunya, standar deviasi, nilai varian, kemudian jumlahnya, ya. Bagaimana kita memperkirakan nilai populasinya? Kita dengan menggunakan nilai-nilai statistik, yaitu nilai-nilai yang kita peroleh dari sampel yang kita dapatkan. Nah, sehingga kita mengenal istilah estimator, ya. Jadi estimator itu nilai statistik yang kita gunakan untuk menduga nilai di populasi atau nilai parameter itu. Ada syarat-syarat bagaimana suatu estimator itu dinilai baik atau tepat, ya. Yang pertama, dia tidak bias. Artinya hasil estimasinya, hasil perkiraannya itu mengandung nilai parameter yang kita estimasi. Ya. Jadi ketika misalnya rata-rata indeks massa tubuh di satu populasi itu ternyata kalau dilihat mayoritasnya berat badannya berlebih. Maka hasil estimasi di sampel yang kita peroleh itu akan sama dengan nilai di populasi, yaitu indeks massa tubuhnya akan sama mayoritas berat badannya berlebih. Jadi tidak bias. Kemudian yang kedua, efisien. Apa itu efisien? Jadi pada rentang yang kecil sekalipun, pada rentang atau interval yang kecil, hasil estimasinya, tapi itu sudah mengandung nilai-nilai parameter, nilai-nilai di populasi. Kemudian yang ketiga, konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu berapapun besarnya sampel yang kita ambil, banyaknya sampel yang kita ambil, pada rentangnya itu tetap akan mengandung nilai parameter yang diestimasi. Jadi tidak terpengaruh kepada besarnya sampel. Jadi konsisten, tetap, ya, nilai estimasinya itu berapapun jumlah sampelnya. Itu estimator yang baik. Nah, secara garis besarnya bentuk estimasi atau untuk perkiraan itu ada dua macam. Yang pertama dikenal dengan estimasi titik atau point estimation. Nah, point estimation ini, estimasi titik ini merupakan nilai statistik. Jadi nilai statistik itu nilai-nilai pada sampel, kemudian ada lagi nilai parameter, itu nilai-nilai pada populasi. Jadi estimasi titik ini nilai statistik yang digunakan sebagai pendugaan nilai parameter karena merupakan estimator yang baik. Ya. Ketika kita ingin mengestimasi nilai rata-rata di populasi, maka kita tinggal hitung saja nilai rata-rata di sampel. Ya. Maka P itu kita estimasi dengan nilai X bar. Ya. Jadi rata-rata di populasi, kita estimasi dengan rata-rata di sampel. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi di populasi, kita simpel kantor, itu kita estimasi, kita perkirakan dengan standar deviasi di sampel. Namun ada beberapa kelemahan dari estimasi titik ini, kita tidak dapat mengetahui seberapa kuat kebenaran estimasi kita, seberapa kuat kebenaran perkiraan itu. Karena hanya merupakan estimasi titik, satu angka saja, ya, point estimation. Nah, berbeda dengan yang kedua, estimasi selang atau interval estimation. Jadi ada interval, ada rentang angkanya, rentang nilainya. Kalau estimasi selang ini. Sampel yang kita ambil dari populasi itu kita asumsikan berdistribusi normal di sekitar nilai P. Dengan simpangan baku sama dengan standar errornya, seperti teori yang kemarin. Sehingga ada batas nilai minimal dan maksimal yang terletak di antara nilai P, nilai rata-rata di populasi. Sehingga estimasi selang ini kita menggunakan
confidence interval atau derajat kepercayaan. Confidence interval yaitu luas daerah di bawah kurva normal yang ditentukan dengan persentase bisa 90%, 95%, atau 99%. Nah, confidence interval yang banyak digunakan dalam beberapa survei, dalam beberapa penelitian sosial ke masyarakat, termasuk kesehatan, keperawatan, kita menggunakan confidence interval 95%. Ya, itu yang banyak digunakan. Mungkin kalian pernah dengar, misalnya dari hasil survei, lembaga survei misalnya, peroleh hasil sekian dengan derajat kepercayaan 95%. Gitu, ya. Di luas daerah di bawah kurva normal, ya, bisa ditentukan dengan persentase 90%, 95%, dan 99%. Kalau penelitian di bidang farmasi, pengobatan, itu biasanya confidence intervalnya 99%. Beda dengan penelitian di bidang kesehatan masyarakat, keperawatan, atau sosial dan lain. Nah, ini untuk rumus umumnya, ya. Jadi rumus umum untuk menghitung nilai parameter itu dengan cara nilai statistik. Nah, nilai statistik ini nilai pada sampel, itu kan nilai rata-rata pada sampel, ya, sama dengan X bar, ya, rata-rata pada sampel, plus minus, ya, plus minus deviasi relatif, kemudian dikali standar error. Itu di nilai statistik dikurangi deviasi relatif kali standar error, itu akan kurang dari atau sama dengan nilai parameter, nilai estimasi di populasi, kurang dari atau sama dengan nilai statistik ditambah nilai deviasi relatif dikalikan standar error. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal, misalnya dari suatu sampel random yang diambil secara acak, sebanyak 100 orang ibu hamil, ya, yang diambil di Kabupaten Kuningan diperoleh kadar Hb sama dengan 9,6 gram per cm. Kemudian diketahui simpangan baku kadar Hb di populasi di Kabupaten Kuningan itu 5 gram per cm. Dengan confidence interval 95%, berapa nilai estimasi yang akan dihasilkan kadar Hb ibu hamil di Kabupaten Kuningan? Di confidence interval 95%. Nah, yang kita ketahui kan nilai rata-rata pada sampel yaitu 9,6, ya. Kemudian jumlah sampelnya ibu hamil ada 100 orang. Kemudian simpangan baku di populasinya itu 5 gram per cm. Maka kita hitung nilai standar error-nya terlebih dahulu, di mana standar error itu kemarin gimana rumusnya? Ada yang masih ingat? Gimana menghitung standar error ini? Halo? Suara saya terdengar? Standar deviasi dibagi oleh ukuran sampel akar ukuran sampel, Pak. Ya, jadi standar error-nya sama dengan simpangan baku di populasi, ya, dibagi dengan akar jumlah sampel. Ya. Sehingga standar error-nya sama dengan 5 dibagi akar dari 100, ya, dengan 0,5.
Nah, kemudian kita harus mengetahui nilai deviasi relatif untuk confidence interval 95%. Jadi 95% itu kan berarti 0,95 ya. Betul. 95% itu kan 0,95. Nah, untuk menghitung atau mengetahui nilai deviasi relatifnya, nilai Z-nya, maka 0,95 itu kan kemarin kalau di kurva normal itu bentuknya simetris ya. Sehingga grafik yang kita gambarkan itu untuk menghitung nilai Z-nya, maka nilai confidence intervalnya bisa dibagi dua. Harus dibagi dua ya. Kan luas di bawah kurva normal itu kan 1 ya. Sehingga kalau dibagi dua kan 0,5 kemudian 0,5. Nah, untuk menghitung secara keseluruhannya itu kan berarti 0,95 ya. 0,95 dibagi dua berapa? Berapa? 0,95 dibagi dua? 0,475, Pak. 0,475 ya. Nah, maka 0,475 kita lihat di tabel distribusi norm. 0,475 berarti, nah yang ini ya. Ini mau saya kelihatan nggak? Situ. Ini ya 0,75 ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan. Pak. Ya 0,75 ini kita tarik ke kiri itu kan 1,9 ya. Kemudian tarik ke kanan itu angka 6. Nah, jadi nilai Z-nya sebenarnya 1,96 ya. Itu 1,90. Kemudian kalau confidence intervalnya 90% yang ditanyakan misalnya yang ingin kita ketahui. Tinggal dihitung saja 90% berarti kan 0,9. Nah, 0,90 itu kalau kita bagi dua jadi hasilnya berapa? 0,45. Ya, 0,45. Nah, kita lihat di sini 0,45 mana nih? Nah, ini 0,4505 ya ini ya. Maka kita tarik ke kiri berapa tuh? 6. 1,6 ya. Kemudian atasnya angka 5 ya. Jadi nilai Z-nya 1,65 ya. Itu dari situ ya eh, nilai deviasi relatifnya, nilai Z-nya. Jadi kalau confidence interval 95%, maka nilai Z-nya sama dengan 1,96. Beda kalau confidence interval yang ingin kita hitung misalnya 90%, maka tadi nilai Z-nya 1,65 ya. Karena yang ditanyakan, yang ingin kita ketahui atau yang memang umum digunakan confidence interval itu 95% ya. Maka nilai Z-nya 1,96. Setelah angka-angkanya kita ketahui, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus yang tadi. Nilai rata-rata sampel plus minus nilai deviasi relatif, nilai Z, dikalikan simpangan baku di populasi. Tadi standar error di populasi itu 0,5. Kan 9,6 plus minus 1,96 dikali 0,5. Maka hasilnya 8,62 ya nilai minimalnya dan nilai maksimalnya 10,58%. Nah, setelah kita peroleh nilai estimasi ini, maka maknanya artinya kita meyakini 95% bahwa kadar HB buah milik kuningan itu terletak antara 8,62 gram persen sampai 10,58 gram persen. Ya, itu maknanya ya. Atau kalau kita ambil secara berulang kali sampel yang banyaknya 100 orang ibu hamil lingkungan, maka 95% dari rata-rata sampel-sampel tersebut akan berada pada rentang nilai 8,2, 8,62 sampai 10,58. Jadi 95% yakin nih penelitinya bahwa sampel yang
misalnya 100 orang ibu hamil itu, kadar HB-nya akan berada di kisaran 8,6 sampai 10,5. Kemudian yang 5%-nya, sisanya berapa kadar HB-nya? Ya berarti kemungkinan bisa kurang dari 8,6 atau lebih dari 10,5. Jadi seperti itu ya, mengartikannya, memaknainya. Ketika peneliti meyakini atau diperoleh confidence interval 95% dan estimasi selang atau interval estimation sebesar 8,62 sampai dengan 10,5. Nah, selanjutnya apa itu confidence interval? Jadi kita mengakui bahwa dengan confidence interval 10% atau 90% ataupun 99%, kebenaran taksiran, kebenaran estimasi kita itu benar. Namun kita pun jujur mengakui, jujur ya, kita mengakui ada kemungkinan atau peluang untuk salah. Itu sebesar, ya kalau confidence interval 95%, maka peluang salahnya 5%. Kalau confidence interval 90%, maka peluang salahnya 10%. Kalau confidence interval 99%, maka peluang salahnya 1%. Nah, inilah yang dikenal dengan nilai alfa, ya. Itu yang digunakan dalam penghitungan nilai statistik, dikenal dengan nilai alfa. Nah, kemudian selanjutnya, nah tadi contoh soal yang kita hitung itu kan nilai populasi atau simpangan baku di populasi itu diketahui. Ya. Nah, terkadang atau kalau kalian nanti menemukan kasus, ya, melakukan penelitian, kemudian belum diketahui simpangan baku di populasi. Nah, maka kalian bisa menggunakan nilai atau distribusi student, sebutnya distribusi T. Nah, ketika sampling, biasanya simpangan baku populasi itu tidak diketahui. Maka distribusi sampling kita asumsikan seperti distribusi student atau distribusi T. Nah, kita hitung nilai T-nya terlebih dahulu, ya, dengan cara atau dengan menghitung perkirakan nilai alfa dan degree of freedom-nya, derajat kebebasannya. Karena derajat kebebasan itu sama dengan N-1. Itu kan tadi kemarin apa N itu? Jumlah N kecil apa? Jumlah sampel ya, berarti jumlah sampel min 1. Jadi kalau sampelnya ada 100, maka degree of freedom-nya berapa? 100 min 1 ya, 99. Kalau sampelnya ada 30, maka derajat kebebasannya berapa? 29. Ya, 29 ya. Nah, rumusnya hampir sama, rumus perhitungannya. Jadi nilai rata-rata pada sampel, ya, X bar plus minus nilai T dikalikan standar NOx. Kalau di distribusi normal tadi nilai deviasi relatif, nilai Z-nya ya. Kalau ini nilai T-nya. Kalau kita lihat untuk perhitungannya ya. Dari 25 orang ibu hamil yang diambil secara random, secara acak, diperoleh kadar HB-nya itu 25. Nah, kita hitung dulu standar error-nya, yaitu standar deviasi dibagi akar dari N. Ya. Jadi 7,7 dibagi akar 25, sebenarnya 1,54. Kemudian untuk menghitung nilai T, kan selain nilai alfa, kita hitung juga nilai derajat kebebasan ya, atau degree of freedom-nya.
Kalau confidence interval 95%, maka nilai alfanya 5%. Dan derajat kebebasannya N-1 berarti 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, maka nilai 24 itu kita lihat di tabel, maka nilai T-nya diperoleh 2,064. Kita lihat di tabel distribusi T, ada nggak ini? Oh, ini ada ya. Kita lihat nilai alfanya 5%, kemudian derajat kebebasannya 24. Nah, ini DF itu degree of freedom. Jadi degree of freedom 24, berarti kita lihat baris angka 24, ya, kemudian tarik ke kanan. Nilai alfanya 0, tadi berapa? 0,05 ya. Jadi ini 0,5, 0,2, 0,1, 0,05. Nah ini, berarti kolom yang ke-4 ya, yang ini. 0,5, kemudian tarik ke bawah, di baris angka 24. Maka ini diperoleh nilai T-nya 2,06390. Ya. 2,06390. Kita bulatkan, berarti 2,064. Maka nilai estimasinya, atau estimasi setelahnya, nilai rata-rata plus minus nilai T, yaitu 2,064 dikalikan standar error-nya. Maka 9 plus minus 2,064 dikali 1,54 sama dengan, jadi nilai minimalnya 5,82, kemudian nilai maksimalnya 12,19. Jadi perkiraan kadar Hb-nya akan berada di kisaran 5,8 sampai dengan 12,19. Nah, ini kan terlihat tuh rentang intervalnya, kalau yang ini kan cukup besar ya, antara 5 sampai 12. Sedangkan yang ini 8 sampai 10. Ya. Tapi ada pertanyaan bagaimana supaya rentang intervalnya itu kecil atau mempersempit rentang interval. Yang pertama dengan cara memperkecil confidence interval, ya. Misalnya dari 90% jadi 90%. Kemudian yang kedua dengan cara memperbesar sampel atau menambah jumlah sampel. Itu otomatis rentang intervalnya akan sempit atau semakin kecil. Ketiga, meningkatkan ketelitian atau akurasi, ya, sehingga didapatkan nilai varian sampel itu kecil. Nah, itu terkait dengan estimasi atau perkiraan. Ya, jadi kita sudah pelajari, sudah bisa menghitung nilai estimasi, nilai perkiraan, ya, baik itu untuk populasi yang diketahui simpangan waktunya dengan menggunakan asumsi distribusi normal, atau dengan soal atau penelitian yang tidak atau yang belum diketahui simpangan baku di populasinya, maka kita asumsikan menggunakan distribusi Fibonacci. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ini ciri khas distribusi normal ya. Ini grafiknya ya simetris seperti lonceng.
dan titik beloknya ditentukan plus minus nilai simpangan bakunya. Kemudian luas di bawah kurva itu sama dengan nilai probabilitas itu sama dengan 1 di maksimal 1. Kan nilai itu, nilai probabilitas itu akan kurang dari situ. Ini gambarannya ya. Ini luas kurva normalnya ini 34,1%, tambah 13,9%, ditambah 0,1%. Ada yang ditanyakan?